Yesus saya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Menjadi dalamku
firman Tuhan selama puasa 3 hari kemarin. Mungkin ada. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya menyaksikan tentang kasih Tuhan di dalam keluarga khususnya. Beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu ya, menunjukkan anak saya sakit, Selin ya. Sebelum itu tanggal 21 tepatnya ada berita duka, saya di Pandudukan Surabaya. Kemudian hari Rabu saya berangkat ke Surabaya, ada pemakaman di sana. Posisi anak saya sakit, yang saya tidak panas. Kemudian sempat Bu Esther kasih paracetamol waktu itu ya. Tapi di perjalanan masih panas. Kemudian sampai saya pulang hari Jumat itu masih panas. Kemudian hari Sabtu saya bawa ke Sampang Mika, dibawa ke puskesmas karena sudah hari keempat panasnya tidak turun-turun. Kemudian disarankan untuk cek lab. Kemudian di cek lab ternyata memang kondisinya masih stabil, tidak apa-apa, cuma limfositnya yang turun. Kemudian hari Minggu masih panas Bapak Ibu. Saya tinggal ibadah di sini, saya tinggal melayani juga di lokasi, saya tinggal sendiri di rumah anak saya. Kemudian saya pulang masih panas. Saya berhubung sama Pak Kita, ini gimana? Katanya dokter yang baca hasilnya harus diobservasi. Ini sudah hari kelima, panasnya tidak turun. Kemudian kami bawa ke Anugerah. Ternyata dicek ke sana masih 41, jadi masih tinggi. Kemudian saya minta sarannya bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Ya salah satunya adalah OPNA. Jadi anak kami saya di kemarin hari Minggu sampai hari Rabu 4 hari ya, sakit di rumah sakit. Memang kemarin saya tidak info ke siapa-siapa, itu pun jadi masalah buat saya. Kenapa tidak info? Kenapa tidak kasih tahu gitu ya? Saya supaya kami juga apa ya, saya bukan berarti tidak mau dikunjungi, tidak, tetapi anak saya sakit ya sudah biar istirahat begitu. Itu tujuan kami. Kemudian pada waktu masuk itu kamarnya penuh Bapak Ibu, dan ada di ruangan anak itu bednya tidak cukup karena saya ini sudah gede gitu ya. Jadi karena ranjangnya di kelas anak, ruang anak itu tidak cukup, artinya dimasukkan di ruang iksan. Di ruang iksan itu barengan maaf dengan orang pondok. Jadi ramai sekali. Aduh Tuhan, ini benar gitu ya. Ini apakah bisa saya pindah kamar? Akhirnya Pak Mika lurus, oke, bisa. Ternyata Bapak Ibu BPJS di sana ini paketan, kayak makan di restoran pakai paket gitu ya. Jadi kalau DB paketnya 2.200.000. Kalau tipes naik lagi tambah 500 gitu ya. Jadi ada paket-paketnya, itu batas maksimal kalau mau naik kelas gitu. Oke, tidak apa-apa, naik kelas saja daripada anak ini juga tidak nyaman gitu. Kemudian puji Tuhan Bapak Ibu masuk ke ruangan, dan setelah 4 hari saya bilang sama suami saya, berapa totalannya? Nggak tahu, masih belum tahu. Ya wes gitu ya. Kemudian pulang dari rumah sakit saya tanya lagi, berapa totalannya? Habisnya tadi 7,5. Hah? Beneran? 7,5? 7.500.000 gitu kan? Iya 7,5. Yang benar ini kemarin katanya 2, karena ternyata setelah diperiksa tipes, berarti kan 2.700.000, kok 7,5? Iya 7,5. Saya ini rasanya kayak aduh Tuhan gitu ya, 4 hari kok 7,5 gitu. Akhirnya Pak Mia bilang 750 gitu. Saya oh Tuhan terima kasih, saya pikir 7.500.000 gitu. Ternyata hanya 750, semua karena kemurahan Tuhan, dan anak saya saat ini juga sudah sehat. Dari kebaikan kan?
Ada? Ya, saya cuma ingin saksikan aja. Ya, kita beriman bahwa ruang sekolah minggu ini bisa dipakai. Secara keuangan, ya pasti tahu lah ya. Kita nggak ada. Hanya beriman aja melangkah. Saya pikir kalau saya nggak melangkah, berarti kita nggak beriman untuk bisa berdiri kan. Tapi dengan melangkah itu, akhirnya ya seperti yang kita ketahui dari Rock Bukit sudah berkomitmen untuk menabur yaitu bata dan semennya. Ya, itu mulai sesuatu yang luar biasa ya. Beri tangan buat Tuhan kita. Dan tadi saya dapat WA lagi, Pak ada yang mau kirim urukan. Oh kalau urukan nggak perlu juga ya. Terus ada mau kirim batu, ada yang mau kirim pasir. Puji Tuhan. Ya dulu juga terima kasih ya. Kalau ini udah kirim urukan tuh banyak ya, bisa buruk ke sana ya. Juga ada batu, itu pondasnya bisa dipakai nanti. Ya sangat bisa dipakai. Dan saya percaya dalam tahun ini ruangan itu akan bisa teman. Itu kasih buat Tuhan. Ya kita akan bangunnya dalam bentuk L ya, kantornya menghadap ke sana supaya bisa melihat ke depan. Itu doakan saja. Ya semua itu karena kemurahan Tuhan saja ya. Kita ada sampai hari ini. Saya percaya dalam tahun ini ruangan itu bisa Tuhan wujudkan untuk anak-anak kita. Yaitu ada 4 ruang yang dimana kantor bisa dipakai ruang remaja, ada ruang bayi, ada ruang kelas anak kecil, kelas anak, dan kelas besar. Untuk jadi lengkap nanti ruangan, ada 4 ruangan supaya bisa generasi kita bisa belajar, ya, bisa bertumbuh, juga para pengajar dan bisa lebih semakin baik untuk mengajar anak kita. Ya, juga besok saya akan ada meeting dengan Unlimited Worship dan Pak Frankie Bejoro yang akan ada tour ke Jawa Timur. Ya, saya nggak tahu saya disuruh ikut juga. Ya kalau dia ke Banyuwangi ya puji Tuhan, berkat buat kita semua. Ya doakan saja besok jam 5 sore saya akan ada meeting dengan para panitia di mana Unlimited Worship dan Frankie Bejoro akan ada tour Jawa Timur. Ya, hari silakan.
itu waktu kita berpuasa, namanya orang berpuasa, habis puasa itu kan ingin makan itu kadang-kadang segala macam kita ingin makan, tapi kita lupa bahwa kita tuh sedang habis berpuasa, ya. Jadi singkat cerita, ketika kita buka puasa jam 2 ya, kita makan, udah gitu terus suami saya itu minum kopi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Jam setengah 12 itu dia perasaannya sudah nggak enak, mau muntah gitu ya. Jadi tidak karuan, dikasih obat lambung nggak makan juga. Saya pikir ini kalau nanti terus lewat jam 12 akan lebih sulit lagi. Jadi saya terus desak suami saya untuk ayo kita ke apotek ya, tanya apa yang harus kita minum gitu. Kayaknya segala kasih Tuhan kita kubi juga. Buka puasa yang pertama karena itu segala kasih Tuhan, berhati-hatilah saat berbuka puasa ya. Karena kita kan memang harus buka puasa itu rasanya ingin balas dendam ya kan. Yang nggak boleh makan pedas karena kita suka pedas, tapi saat itu kita habis berpuasa itu nggak boleh makan pedas, kita hantam sama pedas. Akhirnya saudara, karena kita perut kita sedikit air, ya kan, belum pencernaan kita dari pagi belum diisi, jadi dia kayak dalam istirahat yang nyaman, yang tenang, tiba-tiba seperti air bah atau air banjir bandang ngantem gitu kan. Jadi dalam di pencernaan itu tuh kondisinya seperti itu, bisa dibayangkan kacau banget di dalamnya ya. Akhirnya suami saya disuntik, bilang ya memang lambung ya, dan memang harus jaga makan. Akhirnya saya buat bubur. Jadi saya menyampaikan di sini ini, saudara yang dikasih Tuhan, memang berpuasa itu dibilang berat ya berat, dibilang gampang ya gampang ya. Karena beratnya kadang-kadang ketika kita buka puasa godaannya begitu kuat, dan juga penderitaan yang kita lewati, apalagi kita cuma sebulan sekali berpuasa 3 hari berturut-turut ya, itu sangat berat. Tapi saya puji Tuhan, karena saya dulu juga orangnya suka berpuasa, saya paling senang berpuasa. Dari muda saya paling suka berpuasa ya. Tapi sejak di sini, karena itu juga ada gara-gara lambung juga sempat ya, sampai akhirnya mulai mengurangi. Karena suami saya udah kasih warning ya, ayo. Sebenarnya puasa itu sangat bagus, sangat sehat dan sangat baik. Tapi ketika kita buka puasanya salah, penguasaan diri tidak ada, akhirnya saudaraku akibatnya tidak baik. Dan banyak orang zaman sekarang itu tidak kuat berpuasa ya. Kita lihat saudara kita di seberang, ayo ya kan, banyak warung yang buka, dan yang kita lihat yang makan itu justru mereka sendiri ya kan. Jadi saudaraku, semakin hari kualitas seseorang itu semakin menurun kalau kita lihat. Bahkan kalau kita beli barang pun, yang dulunya kalau kita beli gelas zaman dulu itu kalau jatuh tuh saudara, itu nggak mudah pecah ya enggak. Tapi coba aja saudara, jangankan jatuh, kena air panas saja tas, ya kan? Jadi saudara, kalau kita lihat kualitas seseorang semakin baik itu semakin menurun ya. Kita akan lihat, kita akan belajar, saya akan masuk di sini dasar dan bangunan di dalam 1 Korintus 3 10 sampai 15. Ini yang kita bahas ya. Firman Tuhan tidak panjang karena kita juga ada acara makan bersama. Next, lanjut aja. Kita baca bersama-sama saudara. 3, 2, 1. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Puji Tuhan, kita sebentar lagi akan membangun ruang anak. Ada amin? Kalau saya juga dari pembicaraan ya, saya juga tahu Pak Ir juga lagi sedang membangun ya. Ada gedung yang baru yang sedang dibangun. Yang mereka bicarakan itu saya perhatikan. Saya
waktunya, waktu dia mengerjakan ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mulai membangun, benar-benar harus diperhatikan bagaimana tukang itu membangun bangunan itu. Tadi juga suami saya bilang juga kita akan membangun, harus benar-benar diperhatikan. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak benar-benar memperhatikan bangunan yang dibangun, sangat menyesal. Ya. Bangunan sudah jadi, ada hujan, retak, nah itu pasti dia nggak beres. Batu-batanya kan, pasirnya kan. Jadi saudaraku, Rasul Paulus sangat mengerti dan dia menggambarkan kehidupan seorang anak Tuhan, bagaimana harus, kata harus ini saudaraku sampai 2 kali ditekankan ya, dalam satu ayat ya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Membangun rumah tangga juga harus benar-benar diperhatikan. Ya? Membangun gereja juga harus benar-benar diperhatikan. Next. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat bangunan ini, kalau seandainya itu dibangun di atas tumpukan pasir, saya percaya satu hari itu diroboh, ya kan? Walaupun yang dibangun itu kualitas bahan-bahannya itu bagus, tapi dasarnya kalau bukan sebuah batu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka bangunan itu tidak akan bisa berdiri seperti itu. Ya. Belakangan ini saudara, saya sering lihat video tentang negara Cina yang bagaimana penduduk itu bisa tinggal di atas tebing yang ribuan kilometer tingginya, bahkan melebihi gunung-gunung yang ada di sini, pun tebingnya itu tinggi-tinggi sana, dan mereka bisa membangun rumah di atasnya. Saya berpikir, Tuhan, kakinya itu kayak apa Tuhan? Sedangkan kita naik tangga aja, saudara, coba aja di sini naik tangga ya. Aduh, rasanya udah sakit, tak kuat. Saya itu benar-benar jujur, saya sering bilang sama suami saya, aku benar-benar terheran-heran lihat orang-orang yang tinggal di atas tebing-tebing. Jadi saudara, sebenarnya tubuh kita ini, saudaraku, punya kekuatan yang luar biasa. Ada amin? Masalahnya kita mau melatih atau tidak. Mereka naik tangga itu, saudaraku, mungkin kalau dihitung itu ratusan bahkan mungkin ada ribuan. Mereka naik tangga gitu. Terus mereka naik ke tebing-tebing yang begitu curam. Saudara, bukan pakai sepatu yang ada cakar-cakarnya gitu. Sepatu-sepatu biasa, saudara. Saya lihat anak kecil 5 tahun bisa mencapai sampai begitu tingginya. Jadi saya bisa merasakan Tuhan, tubuh ini sangat perlu untuk dilatih. Ada dia, saudara? Makanya kalau saya dengar anak Tuhan, kamu ngapain aja di rumah kalau habis sekolah? Tidur. Saudara, tidur itu bagus ya, tapi harus ada waktunya. Kalau kita terus melatih, saudara, karena itu Rasul Paulus sering mengingatkan kita, latihlah badanmu, latihlah tubuhmu, ya. Tubuh ini ternyata luar biasa. Nggak ada encok, nggak ada sakit apapun sebenarnya nggak ada, tergantung kita yang bawa. Haleluya. Next. Nah, saudara, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Wow. Saudara, saya kasih gambarnya ya, supaya ada gambarannya dengan jelas. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan ada emas, ada perak, ada batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kalau kita lihat rumah-rumah di Papua itu ya, di daerah-daerah primitif, mereka bangunnya itu pasti dari kayu, ya kan, dari rumput kering yang dibangun, saudara. Tapi kita lihat daya tahannya pasti nggak akan sampai puluhan tahun ya. Itu pasti sudah hancur dan remuk dimakan ikan. Bahkan rumah kita, saudara, di Lesbos sama Paspor itu rayanya udah banyak, saudara. Kayu-kayunya udah keropos ya. Saya lihat kenapa, saudara,
yang di dalam bangunan itu benar-benar bukan yang terbaik. Dan Rasul Paulus katakan, kamu, saudara dan saya, Tuhan katakan, kamu sedang membangun. Apakah saudara mau memposisikan saudara jadi bahan emas, atau saudara mau memposisikan jadi bahan perak, atau kita mau memposisikan jadi permata, atau kita mau memposisikan diri kita ini posisi sebagai kayu, atau saudara mau memposisikan diri kita ini sebagai jerami? Karena itu Tuhan Yesus katakan, ketika nanti aku datang dan semua akan diuji dengan aku. Karena itu saudaraku, kalau ada hamba Tuhan jatuh, jangan dihakimi. Haleluya. Kalau ada hamba Tuhan jatuh, jangan dihakimi. Kalau ada anak Tuhan jatuh, jangan dihakimi. Karena saudara dan saya, ibaratnya saudara yang menentukan apakah saudara mau membangun diri saudara ini emas, perak, permata, kayu, atau jerami. Tuhan nanti akan kirimkan apinya, saudara. Yaitu yang disebut api pemurnian, ya. Tuhan akan kirimkan apinya, dan disitulah kita akan dibakar semuanya. Saudara, ketika api itu menyala dalam hidup kita, kita dibakar semuanya akan nampak. Oh, ternyata kamu bangun gereja, kamu jadi gembala, motivasinya nggak benar. Oh, kamu melayani musik, motivasinya nggak benar. Oh, kamu saudaraku melayani begitu rajin ke gereja, ya saudaraku, begitu luar biasa menabur, kelihatan. Jadi saudaraku, saat ini nggak ada yang tahu, karena dalam hati nggak ada yang tahu, ya kan? Tetapi suatu hari Tuhan katakan, karena hari Tuhan, saudara. Karena itu saudaraku, mari ketika kita menghadap Tuhan, melayani Tuhan, ada kenajisan dalam diri kita, saudara, kita kedapatan seperti kayu. Dan ketika saya berdiri di atas mimbar, adakah kebencian, kemarahan, sakit hati, kecewa? Saya sedang membangun jerami. Saya menjadikan diri saya seperti jerami. Tapi ketika saya berdiri di sini melayani Tuhan, karena Tuhan katakan kamu adalah anggota tubuhnya Kristus. Ketika saya berdiri di sini, saya mengasihi, buah roh itu muncul, melepaskan pengampunan, kesabaran, ya, walaupun orang menghina, walaupun orang menyakiti, saudara melepaskan berkat. Saudara berdiri di sini, atau saudara main musik di sini, saudara kedapatan seperti emas, meletakkan bangunan itu ada emas. Ketika nanti Tuhan bakar semuanya, emas bukan semakin hancur, tapi semakin murni. Haleluya, saudara. Pastikan semua yang berdiri di sini, semua yang main musik, semua yang berkorban, pastikan bereskan. Next. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, saudara kalau tahan uji udah pasti emas, ya. Perak aja udah nggak kuat, saudara. Batu permata, kayu, apalagi jerami. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat. Saya berdoa supaya kita semua tahan uji. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2024, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, hari Tuhan akan segera tiba. Mari saudara, kalau kita melayani, baik Asia, baik yang mengadakan perjamuan kudus, baik para full timer, perhatikan apakah engkau sedang di dalam dirimu itu seperti kayu, jerami, atau emas, atau perak. Saya berdoa Tuhan agar seluruh jemaat Gebiro, Genteng, dan Glendon, mereka adalah seperti emas. Ketika api menyala, ketika ada masalah yang begitu luar biasa, sepertinya aku seperti dibakar, gak kuat aku Tuhan, gak kuat aku Tuhan, aku gak kuat Tuhan mengikut Engkau, aku gak kuat Tuhan melayani Engkau. Saudaraku, ketika kau bertahan, kau duduk di kaki Tuhan,
saudara pendapatan seperti emas yang sedang dibakar, dan suatu hari Tuhan katakan akan muncul sinar kemuliaan Tuhan yang akan memberkati mereka. Ada amin? Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, nah ini saudara, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita lihat saudara ya, rumah ini terbuat dari kayu, bahan-bahan yang kalau kena api itu tidak kuat, ya, aluminium, ya, segala macam. Kita lihat mengerikan. Kita tidak mau, kita sudah capek-capek melayani, kita banyak mengorbankan waktu, kita banyak mengorbankan banyak menabur, baik waktu, baik uang, baik semuanya saudaraku. Jangan sampai endingnya kita terbakar habis. Haleluya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari apapun yang sedang saudara hadapi, jangan pernah berkata apa? Menyerah. Saudara, saya ini termasuk orang yang mudah menyerah. Saya kalau ada orang suatu hari di pekerjaan, dia tuh cari gara-gara terus karena dia iri hati. Karena saya kanan-kanan bos, ya. Jadi dia sudah lama, tapi dia posisinya itu biasa-biasa aja, dan dia terus bikin ulang dan bikin saya itu jadi susah. Saya katakan, kamu tuh maunya apa sih? Dia banyak ngomong gini, ya udah kamu ambil aja apa yang kamu mau, udah ambil aja, aku nggak mau pusing dengan yang gitu. Saya tuh tipe orang yang sangat mudah menyerah, mudah mengalah, ya. Karena itu saya pernah katakan, kalau saya tidak pernah pacaran, ya, sekali pacaran harus menikah. Karena saya tidak mau menyakiti, bukan nanti pacar itu menyakiti. Saya katakan sama suami saya, aku tuh lebih senang disakiti daripada menyakiti. Kalau kita disakiti, kita tetap kuat, kita akan muncul seperti emas. Udah amin? Tapi kalau kita yang menyakiti, waduh, siap-siap aja. Sudah mendapatkan seperti kayu, tidak lama lagi akan dibakar habis. Karena itu anak Tuhan, pemuda-pemudi di sini berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya pasangan hidup sudah Tuhan sedia. Sekali pacaran, menikah, hidup kudus. Mari kita beri kemuliaan bagi anak kita. Ya, firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami. Tuhan melihat bagaimana kami melayani Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan, semuanya terbuka. Biarlah kami semakin menyala-nyala melayani Engkau di hari-hari terakhir ini. Memang banyak tantangan ya Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, lindungi kami semua dari segala yang jahat Tuhan, dan juga lindungi keluarga-keluarga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan, agar tangan Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Samanya
untuk memberitahu kepada setiap kami dasar apa Tuhan yang harus kami letakkan. Berkami hamba-Mu ya sudah menyampaikan pengayuan yang luar biasa kepada setiap kami, dan kami bersyukur ya untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami kembali hari ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih atas kebaikan dan kehidupan kami bersama anak-anak Tuhan. Kami memberkati Bapak Gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin ya kami, beberapa saudara bersama penambah yang ada di lembah pujian Tuhan Yesus. Dialah pewahyuan dari surga melindungi hamba-Mu ya Bapa. Setiap harta gembala yang disampaikan, pewahyuan itu sampai dalam kehidupan. Oh Tuhan, haleluya, anak-anak-Mu ya Yesus, haleluya, mau bertumbuh di GBI Romo ya Bapa. Dimanapun berada ya Bapa, kami mau bertumbuh bersama ya Bapa, di dalam menantikan kedatangan yang kedua kami. Juga visi ya Bapa untuk 1000 gereja ya Bapa. Yesus semakin Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Mari Roh Kudus, hanya Engkau-lah kekuatan kami, hanya Engkau-lah yang memampukan hamba-Mu ya Bapa. Dimanapun penginjilan Tuhan, pewartaan kabar baik Tuhan, itu disertai mujizat-mujizat, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar ya Bapa. Itu akan menyertai pelayanan anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga Indonesia diselamatkan ya Bapa. Masih banyak Bapa saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, curahkan di negeri kami Indonesia ya Bapa. Berapa sakar sehingga banyak jiwa dimenangkan. Biar keselamatan itu sampai Tuhan ke pelosok-pelosok negeri Indonesia ya Bapa. Haleluya. Sehingga Indonesia penuh kemuliaan, abri kemuliaan Tuhan. Haleluya terjadi di Indonesia. Berkati pemerintahan, oh Tuhan, Jokowi Widodo sampai Oktober ya Bapa, terus terkendali dan sejahtera Indonesia mengalir ya Tuhan. Berkati Prabowo Gibran yang selanjutnya akan meneruskan ya Bapa. Berkati pimpin mereka, berikan hikmat dari surga ya Bapa, sehingga pemerintahan kami terus berjalan di dalam kebenaran, berjalan Tuhan menurut tuntunan Engkau, karena tidak ada satupun pemerintah yang tidak berasal daripada Engkau. Memberkati Jawa Timur Tuhan dalam persiapan pilkada, gubernur dan wakil gubernur Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Untuk Banyuwangi juga ya Bapa, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Banyuwangi untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, ada gereja-gereja-Mu ya Bapa, untuk menjadi saluran berkat hamba-hamba-Mu Tuhan. Ada kerinduan bagi jiwa-jiwa ya Bapa, untuk kota yang kami cintai, kota Genteng ya Bapa. Oh Tuhan, di mana ya Bapa gereja-Mu berada di tempat ini, untuk memberkati sekitar, untuk memberkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya, sehingga jemaat-Mu boleh dewasa di dalam memberkati Bapak Theophilus beserta Ibu Esther sebagai gembala di tempat ini, pengurapan yang baru, anak-anak yang berkomitmen di sini untuk melayani Engkau Tuhan. Memberkati mereka satu persatu dengan panjang umur, sehat walafiat, ekonomi yang lebih baik lagi ya Bapak. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari segala hal-hal yang merusak di dalam nama Yesus. Dihalalkan ya kuasa Allah mengalir dari hari ini, malam hari ini
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kalian. Buat jemaat yang dalam keadaan yang sakit, saat ini kami bersatu hati. Tuhan sembuhkan ya Bapak. Dilur Yesus menyembuhkan jemaat yang ekonominya sulit. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan buka jalan. Tuhan lakukan terobosan dalam nama Yesus. Segala kuasa setan, kuasa iblis, roh kemiskinan, dan juga kami patahkan, kami tundukkan dalam nama Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Juga memberkati pembangunan sekolah dalam nama Yesus Kristus. Kami undang berkat dari barat, timur, barat, selatan. Di dalam nama Yesus. Selesai nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kirimkan orang-orang yang punya hati untuk kerajaan Tuhan. Saat ini kami terima pertolongan-Mu. Kami terima berkat-berkat-Mu untuk pembangunan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami percaya perlindungan-Mu nyata. Membangunkan pagi hari dalam keadaan sehat, segar, tidak ada kekurangan apapun, sukacita, damai sejahtera dari segala menjadi bagian kami. Berkat Abraham Ishak menjadi bagian kami hari malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kalian berdua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Allah.